Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita semua bisa kembali berkumpul bertatap muka untuk melaksanakan pembelajaran di kelas 6 ini. Hari ini kita akan belajar materi fikih bab tentang haid. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari di dalam bab haid ini. Di antaranya adalah tentang makna atau arti dari haid. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang haid, ada yang tahu arti haid itu apa? Angkat tangan kalau tahu. Mbak Rena, apa Mbak? Haid itu apa? Darah kotor yang keluar dari rahim perempuan. Darah kotor yang keluar dari rahim perempuan. Atau yang lain? Mungkin tahu, bisa menambahi jawaban dari Mbak Rena. Yang laki-laki? Tidak ada. Oke, tidak apa-apa. Yang penting sedikit banyak anak-anak ada yang sudah mengetahui. Baiklah, kita lanjutkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tentang pengertian haid itu apa. Yang kedua, tentang larangan-larangan bagi seseorang yang sedang haid. Yang ketiga adalah waktu atau batas haid. Yang keempat, tata cara bersuci dan hukumnya bersuci setelah haid. Yang kelima, hal-hal yang mewajibkan seseorang melaksanakan mandi besar. Yang keenam, rukun dan sunnahnya mandi besar. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah hikmah atau manfaat melaksanakan membersihkan diri dari haid. Oke, sekarang kita bahas yang pertama. Apakah haid itu anak-anak? Haid adalah darah kotor yang keluar dari tubuh seorang perempuan dengan jalan yang sehat. Kalau orang itu sakit, maka tidak akan bisa keluar darah haid. Jadi orang haid yang keluar darah itu normal. Anak-anak nggak perlu takut apabila telah melaksanakan atau melalui fase haid. Berarti anak-anak termasuk orang yang sehat, normal. Dan di kemudian hari kemungkinan besar anak-anak bisa menjadi seorang ibu atau hamil. Itu adalah ciri seorang perempuan yang subur. Secara syar'i atau menurut agama Islam, haid itu diambilkan dari bahasa Arab, yaitu hadun. Hadun itu bermakna mengalir. Jadi secara syariat Islam, haid berarti mengalirnya darah kotor dari rahim perempuan yang bersifat urf. Apa urf itu? Kebiasaan, bisa diketahui waktunya, kadarnya, dan ketentuannya bisa dikira-kirakan. Kalian kan pasti tahu, biasanya saya haid 1 minggu, terus apa gitu. Ada yang lain cuma 1 hari, ada yang lain, perempuan lain sampai 15 hari. Itu adalah ketentuan haid yang bisa diketahui oleh orang-orang yang mengalaminya. Dan itu pasti setiap bulan pasti mengalami jika memang sehat. Oke, itu adalah pengertian tentang haid. Yang kedua, larangan-larangan bagi orang yang haid apa saja? Orang yang haid pertama dilarang untuk sholat, nggak boleh sholat sunnah, nggak boleh sholat wajib, apalagi juga tidak boleh. Larangan yang kedua apa? Berpuasa. Bagus Mas Ilham.
Orang yang haid tidak boleh berpuasa, puasa sunnah nggak boleh, puasa wajib juga tidak boleh. Makanya kalau Ramadan ada perempuan yang tidak puasa jangan diolok-olok, mungkin saja sedang haid seperti itu. Nek lanang kok ngomong haid, maka orang tersebut bohong, gitu. Michael kenapa nggak puasa? Haid pak? Enggak, berarti cuma main. Yang ketiga larangannya adalah membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran. Tidak boleh, nggak boleh buat main-main. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah yang suci. Sedangkan orang yang haid itu membawa hadas. Yang keempat, larangannya apa? Menetap di dalam masjid dengan jangka yang lama. Gak oleh wong wedok suwi-suwi nang masjid pas haid, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena khawatir darahnya atau haidnya mengotori kesucian mas. Yang kelima, tidak diperbolehkan melayani hubungan suami istri. Bersetubuh nggak boleh, haram. Kenapa? Karena masih membawa darah kotor. Itu adalah larangan-larangan bagi seseorang yang sedang haid. Pembahasan yang ketiga yakni batas atau ketentuan haid. Batas minimal seorang perempuan haid adalah 1 hari 1 malam. Umpama haid sekarang jam 9, maka ditunggu sampai besok jam 9. Apabila sudah bersih, tidak ada darah yang keluar lagi, maka ia harus segera membersihkan atau mandi. Yang kedua, kebanyakan perempuan haidnya itu selama 1 minggu atau 7 hari. Ini fase tengah-tengah. Yang terakhir paling lama, perempuan biasanya haidnya itu 2 minggu atau 14 sampai 15 hari. Apabila lebih bagaimana anak-anak? Maka apabila sudah lebih dari 15 hari ketentuan tadi, itu disebut darah istihadah. Istihadah itu darah penyakit, darah yang tidak mewajibkan seseorang untuk menahan dirinya dalam beribadah. Paham maksudnya ya? Kalau sudah 15 hari kok masih keluar, maka segeralah periksa ke dokter yang ada hubungannya dengan kandungan. Siapa tahu ada kelainan agar bisa segera diobati biar tidak sakit. Itu adalah batas dari haid. Selanjutnya, setelah seseorang selesai haid, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, harus mensucikan diri. Apa caranya? Bagaimana caranya? Mensucikan diri dari haid itu dengan jalan mandi besar. Mandi besar. Mandi besar itu mandi yang diwajibkan bagi seorang yang mempunyai hadas besar. Salah satunya ya haid ini. Haid ini termasuk hadas besar. Mandi besar itu bagaimana Pak caranya? Niatnya, ketentuannya bagaimana? Yang pertama, niatnya. Rukun dari haid, rukun dari mandi besar. Yang pertama adalah harus niat. Niatnya bagaimana? Niatnya di dalam hati. Apabila diucapkan dengan lisan, maka Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husla li raf'il hadasil akbari fardulillahi ta'ala. Itu adalah ucapan atau lafal dari niat. Yang kedua rukunnya apa? Meratakan air ke seluruh tubuh, mulai atas ujung rambut sampai ujung kaki. Fardu atau rukun mandi yang ketiga yaitu membersihkan kotoran yang menempel, yang menutupi kulit agar airnya bisa meresap ke dalam kulit tubuh kita. Dikuwasoi, dibersihkan. Itu adalah fardu atau rukun dari mandi besar. Setelah rukun mandi besar ada sunnah mandi besar. Apa saja sunnah-sunnahnya? Yang pertama, membaca bismillah sebelum niat. Itu membaca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, baru membaca niatnya.
Yang kedua apa? Berwudu. Sebelum mandi besar wudu dulu. Itu juga sunnah. Apabila tidak usah wudu bagaimana Pak? Tetap boleh. Karena wudu dalam hal ini sunnah. Yang ketiga sunnahnya mandi besar apa? Meratakan air dimulai dari anggota badan sebelah kanan, disiram di sebelah kanan dulu 3 kali. Biur baru yang kiri. Biur. Yang keempat sunnahnya apa Pak? Membersihkan badan dengan sabun, dengan sampo, diratakan, digosok biar bersih dan wangi. Itu adalah sunnah mandi besar. Oke. Setelah rukunnya sudah, sunnahnya sudah. Sekarang tentu saja anak-anak ingin tahu kenapa seorang muslim diwajibkan mandi besar. Apa saja sebabnya, iya kan? Mungkin ada yang tahu sebabnya apa? Pertama tadi, seorang yang selesai haid, bagus. Setelah haid itu maka ia harus mandi besar. Yang kedua, perempuan setelah melahirkan, wiladah dan nifas wajib mandi besar. Yang ketiga, laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya, suami istri jima dalam bahasa Arab, maka setelah itu ia wajib mandi besar. Yang keempat, keluar air sperma, bisa lewat mimpi basah atau karena ada hal yang lain membuat kemaluannya laki-laki tersebut mengeluarkan air sperma, maka setelah itu laki-laki itu harus mandi besar, wajib hukumnya. Yang kelima, seseorang yang masuk Islam atau mu'alaf, dia juga harus mandi besar. Dan yang terakhir, yang keenam, orang yang meninggal dunia harus dimandikan dengan tata cara mandi besar. Itu adalah hal-hal atau sebab-sebab yang menjadikan seorang muslim wajib melaksanakan mandi besar. Oke, pokok bahasan yang keempat yakni hikmah. Hikmah itu sama halnya dengan manfaat. Hikmah melaksanakan bersuci atau mandi besar setelah haid. Yang pertama, seseorang yang sudah bersih dari haid kemudian mandi, manfaatnya adalah membersihkan badan, resik dirawisi, semuanya dibersihkan mulai dari ujung kaki, ujung rambut. Setelah mandi badannya pasti bersih. Yang kedua, menyehatkan badan. Orang yang selesai haid biasanya badannya lemas, tetapi setelah dimandikan menjadi segar kembali, badannya sehat kembali. Yang ketiga, membersihkan dan menenangkan jiwa. Orang yang sudah selesai haid kemudian selesai mandi pasti jiwanya tenang, ingin ibadah tidak ragu lagi. Kenapa? Karena sudah tidak membawa hadas, tidak membawa najis dan hadas. Yang terakhir, manfaat atau hikmah mandi besar adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mandi kita baca doa, setelah mandi kita baca doa, bersyukur. Itu adalah contoh atau tanda bahwa kita bersyukur atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, demikian pembelajaran hari ini tentang haid. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan, mungkin anak-anak ada yang kurang paham, silakan. Tanya tentang apa? Yuk silakan. Haid seumur hidup itu berapa kali? Bagus. Pertanyaan dari Mas Michael sangat bagus. Haid satu kali dalam seumur hidup, atau yang ditanyakan Mas Michael itu adalah haid dalam seumur hidup itu berapa kali gitu ya?
Haid itu adalah siklus bulanan, Mas, alami. Yang namanya siklus bulanan maka terjadi setiap 1 bulan 1 kali. Itu apabila dalam keadaan normal. Ada beberapa kasus perempuan yang kadang tidak lancar, bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali, seperti itu. Tetapi kalau normal pasti 1 bulan sekali keluar, bisa 1 hari atau 1 minggu atau 15, tergantung siklus atau hormon pada diri perempuan tersebut. Jadi setiap bulan ya, setiap bulan mulai balik umur 9 sampai nanti monopause. Monopause itu apa? Monopause itu berhentinya masa haid. Kurun waktunya kira-kira ketika usia 50 tahun. Mulakno mbah-mbah sampean, ibu-ibu kita yang sudah umur 50 sudah tidak bisa punya anak. Kenapa? Karena sudah tidak bisa haid. Itu adalah batasnya. Oke, sudah Mas ya? Oke, terima kasih. Oke, baiklah. Setelah ini kita akan melaksanakan penilaian. Anak-anak melaksanakan penilaian tentang bab haid yang kita pelajari hari ini. Dibaca dulu soal penilaian pengetahuan yang sudah anak terima sesuai dengan materi yang saya ajarkan tadi. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, terima kasih. Sudah habis waktunya anak-anak. Ketua kelasnya untuk mengumpulkan ke depan soal yang sudah saya berikan tadi. Silakan. Yang lain tetap duduk, ketua kelasnya yang mengambil. Terima kasih. Baik. Hasil kerja anak-anak akan Bapak koreksi setelah ini. Dan setelah ini anak-anak akan buat kesimpulan. Kesimpulannya anak-anak bisa ambil dari video tentang haid yang Bapak jelaskan di awal tadi. Ini bisa dilihat. Semuanya bisa lihat? Bisa. Jelas sih? Kita mulai dari awal. Ada pengertian haid, hukum bersuci setelah haid, hal yang menyebabkan harus mandi, rukun dan sunnah mandi, larangan ketika haid, hikmah haid. Pengertiannya bisa dilihat. Secara syariat ada,
Yang atas tadi hukum bersuci wajib bagi perempuan yang sudah haid, itu wajib ya. Kalau sudah suci harus segera mandi, jangan sampai diolor-olor waktu. Engkau ayo besok saja, jangan langsung. Lanjut. Yang mewajibkan untuk mandi besar tadi jima, nifas, haid, keluar sperma, mimpi basah, melahirkan, masuk Islam dan mati. Oke. Rukun mandi wajib niat membasuh badan dengan air. Ingat mandi itu dengan air loh, jangan pakai debu atau pakai yang lain, jangan pakai wedang apalagi. Sunahnya membaca bismillah, berwudu, menggosok badan, mendahulukan anggota tubuh yang kiri baru yang kanan baru yang kiri. Larangan bagi orang yang haid, sholat tidak boleh, baca Quran, mushaf, membawa puasa, menetap masjid dengan suami istri, tawaf. Hikmah atau manfaatnya memulihkan tenaga, badan sehat, kebaikan badan dan jiwa, membersihkan diri dari bau tak sedap, dan mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Terima kasih. Sekarang tugas terakhir dari anak-anak adalah menyimpulkan. Tahu maksudnya menyimpulkan? Yang Bapak ajarkan tadi anak-anak simpulkan pakai bahasa sampean masing-masing. Oke, saya minta perwakilan dari sini menyimpulkan. Mas Amar, apa haid itu? Keluarnya darah. Oke, garis sebelah sini. Ila, Novi, Sanis, Mala, Afifah. Ayo, salah satu. Apa haid itu? Erena. Darah kotor yang keluar dari rahim. Ayo Mas. Apa haid itu? Yang keras. Darah yang keluar dari rahim wanita. Intinya darah yang keluar dari rahim wanita. Oke. Baik. Sekarang apa yang harus dilakukan seseorang setelah haidnya berakhir? Yang keras. Mandi besar atau mandi wajib. Mandi wajib itu hukumnya wajib. Wajib, tidak sunnah. Lagi, rukun mandi wajib apa saja? Yang pertama, niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Yang ketiga terakhir, membersihkan badan dari kotoran yang menempel. Oke, sunnahnya sekarang. Sunnahnya pertama, baca basmalah, wudu, mendahulukan anggota yang kanan. Yang terakhir, kok niat? Niat itu tadi rukunnya apa? Menggunakan sabun atau sampo agar bersih dan wangi. Oke, sekarang batas. Amin pengen tahu batas haid. Perempuan haid sedikitnya berapa lama? Satu malam. Kalau tengah-tengahnya? 1 minggu atau 7 hari. Paling lama? 15 atau 2 minggu. Bagus, 15 hari atau 2 minggu. Sekarang hikmah atau manfaat mandi besar. Orang yang mandi besar, manfaatnya apa? Pertama, menyegarkan. Dan terus yang keras, yang keras. Ulangi yang keras.
membersihkan kotoran dari tubuh. Yang terakhir, yo, Mendekatkan diri kepada Allah. mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah pelajaran hari ini bisa anak-anak tangkap dengan baik. Mudah-mudahan memberi guna dan manfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Oke, pertemuan selanjutnya anak-anak harus bisa menjelaskan tentang head. Ya, PR-nya di rumah harus bisa menjelaskan tentang head. Tiap kelompok 1, 2, 3. 2 tugas di rumah masing-masing kelompok. Boleh pakai referensi dari manapun, dari buku boleh, dari LKS boleh, dari pelajaran boleh, dari internet pun juga boleh. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.